Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Nice to meet you again. I hope you're in a good condition at home. Halo anak-anak, selamat pagi. Senang bertemu dengan kalian kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris pada pagi hari ini. Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat di rumahnya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Well student, today we will learn about recount text. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang recount text. Nah, apa saja yang nanti kita bahas dalam recount text nanti? Yang pertama adalah definition of recount text, yang kedua purpose of recount text, yang ketiga types of recount text, yang keempat generic structure, dan yang kelima adalah language feature. Terlebih dahulu, apa itu arti dari recount text? The definitions of recount text adalah jenis teks yang berisi menceritakan kembali peristiwa, kejadian, atau kegiatan yang terjadi pada waktu lampau yang pernah dialami seseorang, dan biasanya berupa suatu pengalaman dari seseorang. The purpose of recount text atau tujuan dari recount text is entertaining and informing the reader. Tujuan dari recount text adalah untuk menghibur atau menginformasikan kepada pembaca. Yang ketiga yaitu types of recount text, yaitu jenis-jenis atau macam-macam dari recount text. Yang pertama yaitu personal recount, yaitu recount yang menceritakan pengalaman pribadi di masa lampau. Yang kedua yaitu factual recount, merupakan bentuk recount yang menceritakan fakta-fakta yang telah terjadi di masa lampau. Yang ketiga yaitu imaginative recount, atau recount yang berdasarkan khayalan atau imajinasi. Jadi macam-macam jenis recount text ada 3. Yang pertama adalah personal recount, yang kedua factual recount, dan yang ketiga adalah imaginative recount. Selanjutnya, yang keempat adalah generic structure atau susunan dari bentuk teks recount. Yang pertama adalah orientation. Orientation adalah the opening part where the characters, the setting of place and time are introduced, yaitu pendahuluan. Pendahuluan di sini kita akan mengenal pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Menceritakan mengenai latar belakang informasi tentang siapa, di mana, kapan kejadian atau peristiwa itu terjadi. Ini adalah orientation sebagai pendahuluannya. Yang kedua yaitu event. The main story where the event are told sequentially, yaitu rangkaian atau urutan peristiwa atau kejadian. Di sini menceritakan suatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan waktu atau secara kronologisnya. Yang ketiga adalah reorientation atau closing of story including conclusions or writer's opinion, yaitu penutup atau akhir dari peristiwa atau kejadian. Nah, biasanya berisi tentang rangkuman atau kesimpulan dari semua kejadian. Pada bagian ini juga berisi suatu pendapat atau kesan dari penulis tentang kejadian yang diceritakan. Jadi, generic structure dari recount text itu ada 3. Yang pertama adalah orientation, pendahuluan, pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Yang kedua adalah events, yaitu rangkaian atau urutan peristiwa atau kejadian. Dan yang ketiga yaitu reorientation,
yaitu penutup atau akhir peristiwa atau kejadian. Ya. Selanjutnya yang kelima adalah language features, yaitu ciri-ciri kebahasaan. Ciri-ciri dari recount text itu yang pertama adalah menggunakan bentuk simple past tense, keterangan waktu lampau. Nah, cirinya apa? Yang kedua itu menggunakan action verb atau kata kerja bentuk kedua. Di antaranya, contohnya di situ ada kata went, broke, sleep, drove, dan sebagainya. Jadi, yang kedua adalah action verb atau kata kerjanya juga bentuk kedua. Yang ketiga, menggunakan adverb time and place, keterangan waktu tempat. Ya, menggunakan keterangan waktu dan tempat. Keterangan waktunya adalah yesterday, kemarin, last year. Ini keterangan waktunya. Sedangkan place, in Bali, in Yogyakarta, at school, etc. Atau bisa tempat-tempat yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan conjunction atau kata sambung. Kata sambung diantaranya adalah and, but, then, when, before, dan after. Ini adalah conjunction atau kata sambungnya. Ya, jadi ciri-ciri kebahasaannya itu menggunakan bentuk keterangan waktu simple past tense. Cirinya adalah kata kerjanya bentuk kedua. Kemudian menggunakan action verb atau kata kerjanya tadi, ya harus kata kerja bentuk kedua. Kemudian yang ketiga menggunakan adverb time and place, keterangan waktu dan tempat. Yang keempat yaitu menggunakan conjunction atau kata sambung. Kata sambungnya ada kata and, then, but, when, before, dan after. Jadi itu semua adalah ciri-ciri dari bentuk recount text. Jelas ya anak-anak? Oke. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti kalian bisa membuka kembali e-learning smp20solo.go.id. Di sini nanti kalian bisa membukanya kembali dan dipelajari, ya. Jangan lupa kalian tetap semangat dalam belajar walaupun dalam situasi masih PJJ, pembelajaran jarak jauh. Oke. Saya kira cukup sekian materi pada pagi hari ini. Saya harap kalian tetap semangat, sehat. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Thank you very much for your attention. And don't forget, jangan lupa kalian tetap stay safe, stay healthy, stay at home, keep on studying, and see you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.